Nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza adalah zat-zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral yang dimasukkan melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun intraven yang dilakukan melalui jarum suntik. Nafza atau yang sering disebut narkotika merupakan zat yang terdiri atas bahan-bahan yang bersifat alamiah maupun sintetik. Bahan alamiah terdiri dari tanaman, sedangkan sintetik dari bahan-bahan kimiawi. Psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan ketergantungan. Sedangkan bahan adiktif adalah zat bukan narkotika tetapi berpengaruh buruk pada sistem kerja otak. Beberapa ini merupakan jenis-jenis nafza yang terdiri atas bahan-bahan yang bersifat alamiah atau alami maupun sintetik atau buatan. Yang pertama, ganja merupakan narkotika yang berasal dari tanaman cannabis sativa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ganja termasuk narkotika golongan 1, yaitu golongan narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, ganja sering disalahgunakan dengan cara dihisap seperti rokok. Yang kedua, sabu-sabu merupakan jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Sama seperti ganja yang merupakan narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga, ekstasi merupakan narkotika golongan 1 dengan bentuk tablet, kapsul, atau pil yang biasa disalahgunakan dengan cara dikonsumsi. 4. Riklona, narkotika golongan 4 di mana penggunaan obat ini tidak bisa sembarangan dan untuk mendapatkannya harus ditebus dengan resep dokter. Riklona biasanya berbentuk tablet yang mudah larut. 5. Alprazolam merupakan jenis obat yang sama seperti Riklona narkotika golongan 4 berbentuk tablet yang mudah larut dan harus ditebus dengan resep dokter. Keenam, 6-3-X merupakan jenis obat keras yang masuk dalam kategori psikotropika golongan 4 yang biasa digunakan sebagai obat penenang, di mana penggunaan obat ini tidak bisa sembarangan dan harus menggunakan resep dokter. Jenis narkotika ini berbentuk tablet. Yang ketujuh, tembakau gorila atau yang sering disebut sinte telah dimasukkan ke daftar narkotika jenis baru atau bahan narkotika nasional. Dari bentuknya, tembakau gorila sama dengan tembakau pada umumnya. Saat tembakau ini dilinting bersama rokok, penghisapnya merasa seperti tertiban gorila, merasa berat dan menimbulkan efek halusinasi. 6. Magic mushroom berciri seperti jamur kering pada umumnya dengan bentuk yang ramping, berwarna abu keputihan dan tudung berwarna coklat dengan warna coklat muda atau putih di tengahnya. Bentuknya yang menyerupai jamur beracun sehingga dapat meningkatkan resiko keracunan. Sehingga magic mushroom termasuk dalam narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 setara dengan morfin dan ganja. Dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Sebagian besar dari pengguna mungkin sudah mengetahui dampak yang akan terjadi, namun mereka tidak dapat berhenti dikarenakan kecanduan mereka terhadap narkotika. Tak jarang pula mereka menyesali perbuatan mereka ketika dampak buruk telah terjadi. Untuk menghindari hal tersebut adalah beberapa dampak dari penyalahgunaan nafza. Beberapa ini adalah dampak psikis dari penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, halusinasi. Yang kedua, gangguan kualitas hidup. Yang ketiga, mudah curiga. Yang keempat, menutup diri. Yang kelima, agresif. Yang keenam, mudah tersinggung. Dan yang terakhir, cemas dan takut. Selanjutnya, beberapa ini adalah dampak negatif penyalahgunaan narkotika terhadap fisik. Yang pertama, kerusakan organ dalam seperti otak, yaitu menurunnya daya ingat. Mata, pupil mata yang melebar akan menyebabkan insomnia. Jantung, menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Hati,
melemahkan aktivitas sel-sel, pencernaan, daya tahan tubuh menurun dan mudah sakit, dan yang terakhir kulit menjadi kering dan keriput. Yang kedua, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko. Yang terakhir, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk ini bisa terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal sebagai overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian.